Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Renungan Singkat. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu penyembahan Ku Bersyukur Bapa.
Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau yang menolong penyampaian firman Tuhan hari ini Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti, memahami, bahkan dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat untuk kami setiap pribadi yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Pakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu sehingga firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-3. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu kritik dan autokritik. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudara yang merenungkan kebenaran firman Tuhan ini pernah diperhadapkan dengan situasi ini antara dikritik dan juga mengkritik. Jika kita diberikan dua pilihan antara mengkritik ataupun dikritik, lebih banyak dari kita akan memilih dan lebih suka mengkritik daripada dikritik. Lebih gampang rasanya kita mencari kelemahan dan kekurangan orang lain. Bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun mampu kita lihat dalam kehidupan orang lain. Makanya dalam perenungan kita hari ini dipakai kata selumbar. Dibandingkan selumbar dengan balok. Hal yang kecil dalam kehidupan orang lain dapat kita lihat. Sedangkan dalam diri kita hal-hal yang besar tidak bisa kita lihat. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita lebih senang rasanya mendengarkan kata-kata pujian daripada kata-kata kritik. Dalam pelayanan sekalipun ketika kita dikritik, kita terkadang merasa sakit hati. Kita lebih gampang rasanya, kita lebih senang rasanya mendengarkan pujian. Oh, pelayananmu bagus sekali. Permainan musikmu sangat bagus sekali. Kamu memimpin pujian begitu baik sekali. Daripada ketika kita dikritis, permainan musikmu kurang baik. Banyak orang menjadi marah, menjadi sakit hati, bahkan kecewa dengan sesama, bahkan dengan Tuhan ketika mendapatkan kritik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam konteks ini Yesus mengajarkan murid-muridnya sekaligus mengingatkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sangat suka menghakimi kehidupan orang lain dan menganggap diri mereka yang paling benar. Dengan itu di ayat yang pertama, Yesus mulai pengajarannya dengan kalimat larangan sekaligus perintah. Yaitu jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat. Kata menghakimi dalam konteks ini diterjemahkan dari kata Yunani krinete. Dari kata krino yang berarti memulai, menganggap, menetapkan seseorang menjadi pihak yang bersalah. Jadi kata menghakimi dalam konteks ini memiliki konotasi negatif. Yang bertujuan untuk menjatuhkan, bertujuan untuk memberikan hukuman kepada orang lain. Tanpa melakukannya secara komparatif. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mengajarkan kita sebagai orang percaya agar kita tidak menjadi orang yang suka menjadi hakim atas diri orang lain. Maka dalam konteks lain ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa kepada Yesus seorang perempuan yang tertangkap berzina. Mereka ingin menguji Yesus. Apakah perempuan ini akan Yesus hakimi dengan memberikan hukuman kepadanya? Atau apakah tindakan Yesus? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan bijak Yesus mengambil satu
tindakan dia berkata begini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-7. Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sangat suka mengkritisi kehidupan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain dengan tujuan menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah tersebut. Yesus mengajarkan sebuah konsep baru kepada mereka, bahwa kamu jangan hanya cukup mengkritisi kehidupan orang lain, tetapi Yesus memberikan konsep yang baru, yaitu autokritik. Itulah yang menjadi tema kita hari ini. Autokritik adalah kritik untuk diri sendiri. Kalau kritik itu untuk eksternal, tetapi kalau autokritik itu untuk internal pribadi kita. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik lagi. Atau lebih sering kita kenal dengan istilah introspeksi diri. Memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa saja kita merasa tidak senang atau susah menerima kritikan dari orang lain. Tetapi kita harus mampu mengkritisi diri sendiri. Supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi daripada hari ini. Autokritik ini sangat berguna dan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa manfaatnya? Yang pertama, autokritik ini membuat kita sadar diri. Banyak orang merasa dirinya paling benar. Sehingga ketika orang lain mengkritisi dia, memberikan kritik terhadap dirinya, ia akan melakukan yang namanya defense atau pembelaan. Dia akan cari hal-hal yang membuat dia merasa benar. Sehingga ada pembelaan-pembelaan yang dia berikan. Tanpa dia ambil kritik itu menjadi autokritik terhadap dirinya. Tetapi dengan konsep autokritik yang diajarkan oleh Yesus, membuat kita introspeksi diri dan menyadari bahwa juga kita memiliki kelemahan. Sehingga kita lebih fokus memperbaiki diri kita dibanding dengan terlalu sibuk mengkritisi kehidupan orang lain. Yang kedua, autokritik membuat kita rendah hati dan tidak mudah menghakimi orang lain. Dengan kita sadar bahwa kita juga adalah manusia yang memiliki kelemahan, maka kita akan lebih fokus memperbaiki kelemahan-kelemahan diri kita. Dan itu akan membuat kita menjadi orang yang rendah hati dan tidak mudah menghakimi orang lain karena tidak merasa diri paling benar. Karena orang yang sudah melakukan autokritik dalam hidupnya, sebelum ia melihat kelemahan dalam diri orang lain, ia melakukan introspeksi diri terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu. Kalaupun kita harus memberikan kritik kepada orang lain, maka berikanlah kritik yang membangun. Berikanlah kritik yang memotivasi. Berikanlah kritik positif sehingga membuat orang itu semakin baik, semakin maju ke depannya. Banyak orang tahu cara mengkritisi kehidupan orang lain, tetapi dia akan berikan kritik tanpa solusi. Saya berharap bahwa orang-orang percaya yang mendengarkan renungan pada hari ini akan menjadi orang-orang yang mengkritisi dengan memberikan solusi dan dengan tujuan membangun kehidupan orang lain, bukan menjatuhkan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengkritik kehidupan orang lain, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita mengkritik, kritiklah diri kita sendiri. Kalau kita harus pun mengkritik, maka kita harus memberikan kritik yang memberikan solusi. Sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi berkat kepada organisasi, kepada lembaga, ataupun kepada komunitas di sekeliling kita. Karena kita tidak menjadi orang yang suka menjadi hakim atas diri orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita hari ini, kiranya kita dapat memperbaiki diri kita melalui firman Tuhan
di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-3. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Demikian pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, engkau luar biasa mengajarkan firman-Mu kepada kami. Terkadang kami lebih suka mengkritik kehidupan orang lain. Terkadang kami lebih suka melihat kelemahan-kelemahan dalam diri orang lain. Dan kami mengkritisi hal itu, bahkan kami menjadi hakim atas diri orang itu. Bapa yang baik, jika kami sudah melakukan kritisi yang tidak membangun selama ini, ampuni kiranya dosa dan kelemahan kami Tuhan. Sehingga kami setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kami dapat melakukan introspeksi diri. Bapa yang baik, biarlah autokritik dapat kami lakukan dalam diri kami terlebih dahulu sebelum kami mengkritik orang lain. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.